Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan 6 orang, yaitu Suwanto, kemudian Lutfiatul Munah, M. Arifin, Ifal Alwi Gunawan, Eva Febriani, dan Adam Faris Aziz. Nah, di sini kami mau mengerjakan tugas yang diberikan, yaitu setting username dan password, setting network time protocol, setting interface list, setting IP address, dan setting default gateway untuk tugas jaringan komputer lanjut di semester 6. Baik, di sini sudah saya hubungkan antara Mikrotik dengan laptop saya. Jadi di sini topologi yang saya gunakan dari internet masuk ke Mikrotik melalui Ether 1. Kemudian Ether 2 itu masuk ke komputer yang saya gunakan ini, atau komputer yang digunakan untuk setting Mikrotik. Kebetulan ini saya juga sudah mendownload aplikasi Winbox, dan di sini sudah muncul MAC address dari perangkat atau Mikrotik yang saya pasang. Di bagian dashboard langsung diklik di bagian MAC addressnya, karena kita akan remote dengan menggunakan MAC address. Kemudian langsung kita connect. Nah, ini sudah masuk ke tampilan Mikrotiknya, dan kebetulan ini juga sudah saya reset, jadi tidak perlu di reset ulang. Tugas yang diberikan yang pertama adalah setting username dan juga password. Di sini untuk setting username-nya bisa kita ke sistem, kemudian user, kemudian di sini tinggal kita klik yang tanda plus ini. Kemudian usernya misalkan saya masukkan kelompok 4 kayak gini ya. Kemudian passwordnya saya masukin 123456. 123456. Kalau sudah, apply oke. Dan juga di bagian grupnya ini ada beberapa. Di sini kalau misalkan kita pilih yang full, itu artinya kita dapat melakukan konfigurasi di dalam Mikrotik itu dan mempunyai hak akses penuh terhadap Mikrotik tersebut. Kemudian jika kita pilih yang red, ini kita hanya bisa membaca, atau bisa dikatakan kita hanya melihat gitu ya, atau memonitoring. Kemudian kalau misalkan di sini adalah write, itu hampir sama dengan hak akses yang diberikan full. Kita dapat menulis, tapi kita tidak dapat menambahkan user baru. Nah, jadi memang ada perbedaan aja. Tapi di sini kita coba yang full dulu. Kemudian kalau sudah apply oke. Itu untuk user, namun di sini saya mau ganti identity untuk Mikrotik ini. Ke sistem identity, mau saya kasih nama misalkan kelompok 4. Kemudian mau saya kasih password di sistem, passwordnya 12345. Nah, ini sudah. Kita coba keluar dulu, kita buka Winbox lagi. Passwordnya kita masukin yang tadi ya. Nah, ini sudah masuk kembali ke Mikrotiknya. Itu yang pertama, setting username dan password. Kemudian yang kedua, setting network time protocol. Di setting network time protocol ini saya cari dari berbagai sumber, itu setting pengaturan waktu lah, seperti itu. Ini bisa kita cari di bagian sistem, kemudian clock. Di bagian time zonanya kita cari Asia atau Jakarta. Nah, ini ya, Asia Jakarta. Kalau sudah, apply, kemudian oke. Kemudian kita lanjut ke setting interface list. Di bagian setting interface list ini, di bagian interface ini, kemudian Ether 1 ini kebetulan adalah internet, atau biasanya disebutnya itu ISP itu ya, penyedia internet. Kita apply oke. Kemudian yang Ether 2 itu kita tulis saja di sini client. Nah, seperti ini. Kalau sudah, apply oke. Nah, itu untuk setting interface listnya. Kemudian kita mau setting IP address dan juga sekaligus konfigurasi Mikrotik sebagai gateway. Kalau biasanya saya untuk setting konfigurasi Mikrotik sebagai gateway itu pakai yang DHCP client. Jadi pertama saya menggunakan IP, kemudian DHCP client.
Di bagian ini kita klik tanda plus ini, kemudian interface-nya adalah ISP karena internetnya itu kan dari ISP ya, atau dari header satunya. Kita mau minta IP ke ISP tersebut. Kalau sudah, apply oke. Nah, pastikan di sini statusnya bound, ini sudah bound. Kemudian kita masukin IP address yang untuk kliennya. IP address untuk klien mau saya kasih misalkan 192.168.12.1, prefixnya 24. Dan yang untuk klien saya masukin ke header 2 ini yang terhubung dengan komputer yang saya gunakan. Kemudian apply oke. Nah, 2 IP sudah kita dapatkan. Yang satu dapat dari ISP, kemudian yang satu ini kita buat untuk klien. Setelah itu kita isikan DNS. DNS-nya saya pakai yang default Google 888. Kemudian saya tambahin satu lagi 8844. Kalau sudah di bagian allow remote request ini di checklist dan apply oke. Dan kita masuk ke firewall. Ini untuk gerbang internetnya biar dia dapat terkoneksi. Di bagian NAT kita klik tanda plus. Di bagian general C-nya SRC NAT dan out interface-nya header 1 yang ke SP ya, yang terhubung dengan internet. Kemudian ke bagian action ini kita pilih yang masquerade dan apply oke. Nah, sampai di sini sebenarnya konfigurasi MikroTik sebagai gateway sudah selesai. Kita coba ping ke Google. Nah, sudah terkoneksi dengan internet. Tapi biar komputer kita terhubung dengan internet, kita tambahkan satu lagi DHCP server biar IP-nya otomatis gitu ya. Di bagian DHCP server kita klik DHCP setup, pilih header 2 karena kita kan biar yang otomatis itu yang header 2 yang terhubung dengan komputer. Kita klik next. Ini networknya, defaultnya ini mau dikasih berapa klien, batasannya misalkan sampai 5 gitu aja nggak apa-apa. Atau kalau misalkan mau banyak kliennya dibiarin dibanyakin aja. Kemudian next lagi, ini DNS-nya, next lagi, next. Nah, ini sudah sukses. Kita tunggu sebentar atau bisa kita disable di bagian sininya ya. Ini saya disable, kemudian di enable lagi. MikroTiknya akan reconnect. Nah, dia sudah terhubung dengan internet. Kalau kita cek di command prompt di google.com, nah ini sudah terhubung dengan internet. Buat browsing juga sudah, misalkan. Nah, ini sudah bisa ya. Baik, demikian tugas yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf jika terdapat kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.